Apakah Anda menyadari bahwa kaki Anda melemah setelah usia 60 tahun? Untuk berdiri, Anda harus mendorong dengan lutut. Mensubir tangga serupa dengan mengangkat beban. Selain itu, Anda sesekali kehilangan keseimbangan saat melintasi ruang tamu. Kebanyakan orang menganggap ini hanya penuaan. Namun, kenyataannya, ini adalah salah satu indikator awal kehilangan otot terkait usia atau sarkopenia. Ini terjadi secara diam-diam, tanpa rasa sakit atau pembengkakan, hingga Anda akhirnya membutuhkan bantuan untuk bangkit dari kursi. Kabar baiknya, kekuatan kaki dapat dipulihkan dalam hitungan hari dengan bantuan 3 vitamin penting, tanpa olahraga berat atau terapi mahal. Nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat. Video ini menjelaskan 3 vitamin esensial yang dibutuhkan setiap lansia, bagaimana kekurangan menyebabkan kaki lemah dan berat, serta cara mencampurnya dengan aman dan efektif untuk pemulihan cepat. Ini bukan gosip kesehatan, melainkan didukung oleh penelitian klinis, studi nyata, dan pengalaman profesional selama puluhan tahun. Tetap ikuti hingga akhir. Saya juga akan menunjukkan regimen vitamin yang jarang diikuti orang, tetapi sangat efektif. Tubuh Anda mengalami perubahan bertahap namun nyata setelah usia 60. Tulang Anda lebih mudah patah, aliran darah melambat, dan otot, terutama di kaki, mulai melemah. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa kaki biasanya mengalami kelemahan pertama, membuat tugas sederhana seperti berdiri atau berjalan menjadi sulit, meski mereka makan normal dan merasa baik-baik saja. Menurut Perhimpunan Geriatri Amerika, orang berusia di atas 60 tahun kehilangan 1 hingga 3% massa otot per tahun. Ini berarti Anda bisa kehilangan hingga 15% kekuatan kaki dalam 5 tahun tanpa menyadarinya. Mengapa ini terjadi? Ada 3 penyebab utama. Pertama, kekurangan vitamin. Usus kita menyerap nutrisi kurang efektif seiring usia, dan lambung menghasilkan lebih sedikit asam. Ini menyebabkan rendahnya kadar vitamin D, B12, dan B1, yang semuanya penting untuk transmisi saraf dan kontraksi otot. Kedua, sirkulasi darah yang buruk. Ketika sirkulasi melambat, kaki menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi, menyebabkan kelelahan dini, kram, dan kaki terasa berat. Ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Otot kaki melemah dan menyusut karena lansia jarang berjalan atau menghindari tangga. Selain itu, otot tidak dapat beregenerasi sepenuhnya tanpa nutrisi yang tepat, meski dengan gerakan rutin. Kabar baiknya, Anda bisa memulihkan kekuatan kaki dalam hitungan hari dengan mengisi kembali 3 vitamin yang kurang ini. Sekarang, mari kita bahas setiap vitamin secara rinci dan temukan cara kerjanya. Dimulai dengan yang jarang dikonsumsi lansia, yaitu vitamin D3. Vitamin D3 bukan sekadar vitamin. Tahukah Anda bahwa ia mengaktifkan seluruh sistem saraf, tulang, dan otot, berfungsi seperti saklar utama? Masalahnya, kemampuan tubuh menghasilkan nutrisi penting ini menurun drastis setelah usia 60. Kulit menipis, fungsi hati dan ginjal melambat, dan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu di bawah sinar matahari, sehingga tubuh mulai mematikan sistem vital. Otot melemah, kaki terasa berat, Anda bergerak lambat, dan yang paling mengkhawatirkan, Anda mulai kehilangan keseimbangan karena kekurangan vitamin D3 yang halus namun krusial. Mengapa vitamin D3 begitu penting? Vitamin D3 membantu penyerapan kalsium, yang esensial untuk tulang kuat dan sehat. Tapi itu baru permulaan. Ia juga memastikan serat otot berkontraksi dengan benar, memfasilitasi transmisi sinyal saraf yang lancar, dan mencegah atrofi otot yang terjadi secara perlahan seiring usia. Tanpa D3 yang cukup, tubuh menjadi tidak andal, seperti mesin tua yang lelet. Bagaimana Anda tahu jika kekurangan vitamin D3? Tanda-tandanya termasuk kelemahan kaki, terutama saat menaiki tangga, kelelahan dari berdiri atau berjalan, kram kaki di malam hari, kesulitan berputar atau melangkah cepat, serta nyeri hebat di pinggul, lutut, atau tumit. Beberapa orang juga mengalami kecemasan ringan, ketidaksabaran, dan sulit tidur di malam hari. Gejala ringan ini sebenarnya adalah indikator awal kekurangan vitamin D3, namun sering disalahartikan sebagai penuaan. Apa kata sains? Peneliti dari Universitas Birmingham, Inggris, mempelajari orang berusia di atas 65 tahun. Setelah mengonsumsi 800 IU vitamin D3 selama 5 hari, kekuatan kaki peserta meningkat rata-rata 19%. Dalam beberapa minggu,
Lansia yang mengonsumsi suplemen D3 dan berolahraga ringan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan dan keseimbangan kaki, menurut studi dari Tiongkok. Peneliti di Pusat Penelitian Geriatri Harvard menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D3 rendah 40% lebih mungkin jatuh atau dirawat di rumah sakit dibandingkan mereka dengan kadar normal. Pesannya jelas, vitamin D3 melindungi kemandirian Anda selain struktur tulang. Bagaimana cara kerjanya? Tubuh menyerap kalsium lebih efisien, mendorong pembentukan serat otot baru, meningkatkan kontraksi dan waktu respons otot, mengurangi peradangan laten di jaringan otot, serta memfasilitasi gerakan yang lebih mulus dan bebas nyeri. Ketika kadar D3 kembali normal, vitamin D3 mengaktifkan kembali sendi dan otot Anda. Apa dosis yang direkomendasikan untuk orang sehat di atas 60 tahun? Para ahli menyarankan 800 hingga 1000 IU per hari. Untuk mereka yang memiliki riwayat jatuh atau menunjukkan tanda-tanda kerapuhan, 1.500 hingga 2.000 IU per hari di bawah pengawasan medis. Untuk penyerapan optimal, konsumsi vitamin D3 di pagi atau siang hari, selalu setelah makan yang mengandung lemak sehat seperti salmon, telur, atau minyak zaitun. Jangan konsumsi D3 menjelang tidur, karena dapat mengganggu tidur. Apakah makanan cukup? Sayangnya, sulit. Mari kita lihat angkanya. 100 gram ikan mengandung sekitar 500 IU, satu telur hanya 40 IU, dan segelas susu fortifikasi sekitar 100 IU. Tidak realistis bagi kebanyakan lansia untuk mengonsumsi ikan berlemak, telur, dan susu setiap hari untuk mendapatkan 1000 IU dari makanan saja. Oleh karena itu, suplemen vitamin D3 sering diperlukan. Siapa yang harus segera mempertimbangkan suplemen? Jika Anda berusia di atas 60, jarang berada di luar ruangan, merasa tidak stabil atau pernah jatuh, memiliki osteoporosis atau nyeri sendi, atau mengikuti diet rendah susu dan ikan, vitamin D3 harus jadi prioritas. Peringatan penting, meskipun D3 umumnya aman, penggunaan berlebihan dalam jangka panjang, lebih dari 4.000 IU per hari, dapat menyebabkan sakit kepala, sembelit, mual, batu ginjal, atau irama jantung abnormal pada orang sensitif. Kuncinya adalah gunakan dosis yang tepat pada waktu yang tepat dan periksa kadar Anda secara rutin. Vitamin D3 adalah kunci untuk memulihkan kekuatan kaki lansia, mengaktifkan kembali sistem otot yang melambat seiring waktu. Jika diambil dengan benar, Anda bisa merasakan perbedaan dalam beberapa hari, kaki lebih kuat, langkah lebih ringan, dan kepercayaan diri meningkat dalam setiap gerakan. Mari kita bahas vitamin B12. Salah satu suplemen paling penting namun sering diabaikan untuk orang di atas 60 tahun. B12 membantu memori dan vitalitas. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa B12 esensial untuk komunikasi antara otak dan otot, terutama kaki. Ini membantu menjaga saraf sehat, gerakan terkoordinasi, dan refleks cepat. Ketika kadar B12 turun, hubungan antara otak dan otot menjadi kabur, dan tubuh bagian bawah sering menunjukkan gejala pertama. Apa yang terjadi jika kadar B12 rendah? Anda mungkin mengalami sensasi terbakar, kesemutan, atau mati rasa di kaki, kelemahan kaki saat berdiri atau berjalan, perasaan bahwa kaki tidak responsif atau tertidur, kesulitan menjaga keseimbangan di permukaan datar, atau membutuhkan bantuan saat berjalan. Beberapa orang juga mengalami perubahan suasana hati, sedikit kesedihan, lupa, atau kabut otak. Gejala ini muncul secara bertahap, dan banyak lansia mengira ini hanya penuaan. Padahal ini tanda klasik kekurangan B12. Mengapa kekurangan lebih umum di kalangan lansia? Ada dua penyebab utama. Pertama, penyerapan yang buruk. Lambung menghasilkan lebih sedikit asam seiring usia, terutama jika Anda mengonsumsi obat penurun asam lambung seperti ranitidin atau omeprazol. Ini membuat penyerapan B12 dari makanan lebih sulit. Kedua, diet terbatas. Daging, ikan, telur, dan produk susu adalah sumber utama B12. Jika Anda mengurangi daging atau mengikuti diet kaya tanaman, Anda lebih rentan kekurangan. Apa kata sains? Studi dari Universitas Oxford menunjukkan bahwa lansia di atas 65 tahun dengan kadar B12 rendah berjalan lebih lambat, memiliki keseimbangan jauh lebih buruk, dan 2 kali lebih mungkin jatuh dalam setahun dibandingkan mereka dengan kadar normal. Uji coba klinis di Journal of Gerontology menunjukkan bahwa lansia yang menerima 1000 mikrogram B12 per hari selama 8 minggu melaporkan berkurangnya mati rasa, peningkatan kekuatan tubuh bagian bawah, dan waktu reaksi lebih cepat. Selain membantu berpikir jernih,
B12 menjaga tubuh seimbang dan terkontrol. Bagaimana B12 bekerja? B12 mendukung pembentukan selubung pelindung saraf, produksi sel darah merah, pasokan oksigen ke otot, dan sinyal cepat dari otak ke otot. Ketika kekurangan B12, saraf Anda bermasalah, otot salah memahami perintah, dan kaki terasa tidak terhubung. Siapa yang paling mungkin kekurangan? Jika Anda berusia di atas 60, rutin menggunakan antasida, mengikuti diet rendah daging, menderita diabetes dan menggunakan metformin, memiliki gangguan pencernaan seperti gastritis atau IBS, mengonsumsi alkohol secara teratur, atau menjalani operasi penurunan berat badan, periksa kadar B12 Anda. Beberapa tanda yang sering diabaikan termasuk kecanggungan, sering menjatuhkan benda, sakit kepala ringan, kelelahan yang tidak hilang, atau nyeri sporadis di kaki. Semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat Anda pulih. Apa dosis yang direkomendasikan? Dosis harian 500 hingga 1000 mikrogram metilcobalamin aman dan efektif untuk lansia. Mengapa metilcobalamin? Karena tubuh bisa langsung menggunakannya tanpa konversi. Yang penting karena tingkat konversi menurun seiring usia. Konsumsi di pagi atau siang hari. Hindari kopi atau teh karena dapat mengganggu penyerapan. Apakah makanan cukup? Secara teori, ya, tetapi sulit. Hati sapi, 3 ons. Mengandung sekitar 70 mikrogram, salmon, 3 ons. Sekitar 4,5 mikrogram, dan telur besar hanya 0,5 mikrogram. Anda perlu makan banyak ikan, susu, atau hati setiap hari, yang tidak praktis. Suplemen adalah pilihan lebih realistis. Apakah aman? B12 larut dalam air, sehingga kelebihan akan dikeluarkan tubuh. Bahkan pada dosis tinggi, B12 sangat aman, tetapi konsultasikan dengan dokter jika Anda menggunakan pengencer darah atau memiliki masalah ginjal kronis. Sekarang, mari kita bicara tentang vitamin B1, atau tiamin, rahasia anti kelelahan dan energi otot. Anda mungkin tahu bagaimana vitamin D3 membangun otot dan B12 memfasilitasi komunikasi saraf ke kaki, tetapi teka-teki ini memiliki satu bagian lagi, tiamin. Tiamin menyediakan energi nyata yang dibutuhkan otot untuk bergerak. Jika D3 menyalakan lampu dan B12 menghubungkan jalur, tiamin adalah bahan bakar. Tanpa tiamin, tubuh kehabisan energi meskipun tulang kuat dan saraf tajam. Mengapa tiamin penting? Tiamin esensial untuk metabolisme energi, mengubah makanan, terutama karbohidrat, menjadi ATP, energi yang digunakan untuk setiap gerakan, napas, dan kontraksi otot. Kaki, sebagai otot terbesar, membutuhkan pasokan konstan. Ketika tiamin rendah, otot terasa berat, mudah lelah, dan pulih buruk dari gerakan. Apa tanda kekurangan tiamin? Banyak lansia melaporkan kaki lemah atau sangat lelah bahkan dengan aktivitas ringan, kram otot di kaki atau betis, perasaan berat saat bergerak, sesak napas saat menaiki tangga, atau pusing setelah berdiri. Beberapa juga mengalami kelelahan mental atau kurang nafsu makan. Apa penyebabnya? Pertama, penyerapan menurun seiring usia. Kedua, obat diuretik untuk tekanan darah tinggi membuang tiamin melalui urin. Ketiga, konsumsi alkohol, bahkan dalam jumlah sedang, dapat menghambat penyerapan. Keempat, diet buruk, makanan olahan sering kehilangan tiamin, dan konsumsi biji-bijian atau kacang-kacangan yang rendah memperburuk keadaan. Apa kata penelitian? Studi Universitas Tokyo 2021 menemukan bahwa lebih dari 30% lansia memiliki kadar tiamin rendah, dengan kekuatan kaki lebih lemah dan keluhan kelelahan otot. Setelah suplemen tiamin, mereka menunjukkan peningkatan energi dan kemampuan menaiki tangga. Studi di Journal of Neurological Sciences menemukan bahwa 82% pasien dengan kelelahan kaki kronis melaporkan peningkatan daya tahan setelah 7 hari mengonsumsi 100 mg tiamin. Bagaimana tiamin mendukung kaki? Tiamin mendukung siklus Krebs, mekanisme produksi energi utama tubuh, memungkinkan otot menghasilkan ATP lebih cepat, pulih lebih cepat, dan menjaga kekuatan sepanjang hari. Tiamin juga memfasilitasi sinyal saraf di kaki. Apa dosis yang dibutuhkan? Hanya 1,2 mg per hari untuk pria dan 1,1 mg untuk wanita. Tetapi untuk manfaat terapeutik, dokter sering merekomendasikan 50 hingga 100 mg per hari untuk lansia dengan kelemahan kaki atau kelelahan. Tiamin larut dalam air, sehingga aman.
Konsumsi di pagi hari dengan makanan yang mengandung lemak atau protein sehat, dan hindari alkohol, kopi, atau teh hitam yang dapat menghambat penyerapan. Bisakah didapat dari makanan? Ya, tetapi harus sengaja. Biji-bijian utuh seperti beras merah, kacang-kacangan, biji bunga matahari, dan daging babi adalah sumber bagus, tetapi banyak lansia tidak mengonsumsinya cukup. Siapa yang harus mempertimbangkan suplemen tiamin? Jika Anda memiliki diabetes tipe 2, sering minum alkohol, menggunakan diuretik atau metformin, merasa lelah di kaki, atau mengalami penurunan berat badan tanpa sebab, periksa kadar tiamin Anda. Apakah aman? Tiamin sangat aman, tetapi konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki masalah hati atau ginjal. Bagaimana menggabungkan ketiga vitamin ini untuk hasil terbaik? Kunci adalah waktu dan kesederhanaan. Vitamin D3 sebaiknya diambil di pagi hari setelah sarapan dengan lemak sehat seperti yogurt atau telur. Vitamin B12 paling efektif di siang hari, hindari teh atau kopi. Tiamin diambil dengan sarapan yang mengandung biji-bijian atau protein. Contoh harian, sarapan dengan yogurt, telur rebus, kapsul D3, dan tablet tiamin. Makan siang dengan sayuran kukus, salmon atau tahu, dan tablet B12. Jika menggunakan multivitamin, periksa apakah mengandung dosis cukup untuk D3, B12, dan tiamin, dan konsumsi dengan makanan. Selalu konsultasikan dengan dokter, terutama jika Anda memiliki penyakit kronis. Ketiga vitamin ini bekerja seperti mesin yang terkoordinasi untuk mengembalikan kekuatan, keseimbangan, dan vitalitas kaki Anda. Peringatan keselamatan, jangan meningkatkan dosis sendiri, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Dosis berlebihan D3, lebih dari 4.000 IU per hari, dapat menyebabkan batu ginjal atau mual. Jika Anda memiliki masalah ginjal atau hati, konsultasikan dengan dokter sebelum mulai suplemen. Perhatikan efek samping seperti sakit kepala atau kram, dan lakukan tes darah setiap Juni 12 bulan untuk memastikan kadar aman. Kesimpulannya, vitamin D3, B12, dan tiamin adalah trio kuat yang dapat mengembalikan kekuatan, kepercayaan diri, dan kebebasan bergerak. Ambil langkah pertama dengan memeriksa kadar Anda, berkonsultasi dengan dokter, dan memulai suplemen. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda sudah mencoba vitamin ini? Apakah Anda merasakan perubahan dalam energi atau keseimbangan? Mari belajar bersama untuk menjadi lebih kuat.